Anda mendengarkan podcast Ngopas, Ngobrol Pastor, di mana kita akan ngobrol topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan para pastor, para hamba Tuhan, maupun juga aktivis Kristiani, baik di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube, supaya apabila ada video-video baru yang kami upload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Jadi di episode ini kita akan belajar dari Stefani bagaimana hidup itu adalah semua karena anugerah Allah. Selamat datang di Ngopas, Steph. Apa kabar? Baik kok, senang bisa di sini. Ya, Nervous. puji. Nervous, nggak usah nervous. Ini kalau misalnya kamu biasa diperkenalkan orang, Stefani ini apa? Tadi saya pikir artis gitu ya, karena followernya di YouTube ada 14.000 lebih begitu loh, oke? Penulis lagu, penyanyi, businesswoman, atau apa sebetulnya? Siapa nih Stefani ini kalau diperkenalkan? Eee, saya, sehari-hari sih ya memang kerja, saya punya Mhm, bisnis, saya juga bantu orang tua, terus mhm. ya Tuhan somehow percayakan pelayanan ini. Saya selama ini nggak pernah bilang saya penyanyi sih, kayak saya lebih penulis, saya orang yang orang orang latar banget, Heeh. bukan orang stage, bukan orang yang di depan. Jadi, untuk penyanyi itu kayak mungkin Tuhan dorong untuk keluar itu juga sesuatu yang udah out of comfort zone, tapi sebenarnya saya penulis, saya Heeh. lebih ke arah translation, Hmm. saya lebih backstage banget sih kok sebenarnya. Oke. Thank you, Stephanie. Dan ini adalah sesuatu hal yang luar biasa kalau misalnya kita bisa bicara dengan kamu nih pada hari ini nih. Nah, Thank pertama-tama you. sebelumnya ini asal dari mana nih di Indonesia nih? Aku pengen tahu dulu pertama-tama lahir di mana, nggak usah rumah sakitnya tentunya. Semuanya lahirnya di mana, di kota apa, dan besar di mana, dan nanti kita baru bicara mengenai di mana kuliah dan lain sebagainya. Silakan. Oke, aku asal Jakarta, Hmm. lahir dan besar di sini sampai, dulu dulu juga waktu waktu kecil papa mama itu dari GRII, jadi kami Hmm. dari sampai SD I think, Hmm. memang kita besar di GRII, lalu kuliah baru saya kuliah ke Melbourne, Yap, gitu. iya. Di Melbourne kuliah apa? Jadi saya kuliah di Melbourne, saya ambil jurusan Actuarial Study, itu, Mhm, jurusan aktuaria, ya, matematika campur finance, ya, dan itu dengan beasiswa di Melbourne Uni, mhm. iya, itu dari 2011, 2011 saya 2011 masuk ya? kuliah, Oke, iya. oke. Wow, gimana rasanya tuh pertama-tama dari Jakarta, kemudian langsung ke Melbourne, kuliah, jauh dari orang tua, dan juga mungkin menghadapi kebiasaan atau kehidupan yang baru di Melbourne, seperti apa rasanya? Masih ingat? Eee, Jujur seneng, Bebas, ayo. jujur banget ya kayaknya. Awalnya seneng, maksudnya bisa, bisa rasain hidup mandiri gimana, harus Hmm, really learn how to, survive on your own, ya. masak sendiri, cuci sendiri, dan Hmm, actually 2011 itu waktu aku di ICC itu adalah, di mana aku terima Tuhan Yesus, hmm, hmm, mmm, it hmm, was really waktu itu aku dengerin khotbahnya John Piper karena hmm, waktu itu Tuhan, kirim aku ke gereja di ICC Melbourne hmm, dan Tuhan tanamkan di situ, dan waktu itu saya ingat semua anak-anak pemudanya lagi ngefans berat gitu sama Tim Keller, John Piper hmm, gitu, jadi kita hmm, semua kayak subscribe di sana, hmm, dan saya lagi dengerin khotbah-khotbahnya John Piper sampai satu khotbah di mana dia hmm, ngomong tentang Yohanes 4 hmm, yang bicara tentang perempuan Samaria gitu maksudnya, hmm, dan I think that was the first time in my life kayak, ya Tuhan bukain mata saya, karena hmm, selama ini ya saya orang Kristen, tapi
Mungkin kayak, saya orang Kristen dan jadi saya punya perspektif di mana, "Oh, I'm the good guy in the Bible. Hmm. Hmm. I'm the good guy in the Bible." Tapi Hmm. waktu dengerin khotbah John Piper, I see for the first time in my life that, no, you Hmm. are the woman. You Hmm. you are the Samaritan woman Hmm. Hmm. and you need Jesus. Dan di Hmm. situ baru saya terima Tuhan dan saya rasa Hmm. ya gimana pun juga di ICC itu benar-benar saya dibentuk Tuhan, saya diajarkan kembali hal-hal yang Hmm. apa, saya pikir saya tahu gitu, tapi Hmm. ternyata enggak. Mungkin Hmm. Roh Kudus benar-benar bekerja Hmm. dan juga di gereja itu kita nyanyiin lagu-lagunya kita sama Kristen tiap Hmm. minggu. Hmm. Jadi itu Hmm. benar-benar memupuk fondasi saya, Hmm. fondasi iman saya sih waktu itu, Hmm. Hmm. 3 tahun. Puji Tuhan yang tidak tahu ICC itu singkatannya dari Indonesian Christian Church, ya, Church, ya. yang sekarang saya dengar jadi internasional kalau nggak salah. Oh, really? Nggak tahu malah. Kalau misalnya tidak salah, nanti mungkin ada yang benerin juga ke saya. Nah, tapi puji Tuhan kalau misalnya ternyata kamu kuliah di Melbourne itu bukan kebetulan karena Tuhan sudah merencanakan semuanya dan juga di sana lahir di keluarga Kristen dan juga pergi ke gereja tetapi tidak mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sampai di Melbourne begitu ya. Luar biasa itu. Iya, Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dan bagaimana Tuhan berbicara kepada kamu melalui seorang pendeta yang ada di Amerika dan kamu posisinya ada di Melbourne. Itu bagaimana itu ceritanya itu bisa begitu? iya. Dan saya ingat waktu setelah itu kan, Hmm. ya setelah saya terima Tuhan Yesus di Hmm. kamar saya waktu itu sendirian dan Ya, ya, minggu setelah itu ketika saya ke gereja, saya dengerin khotbah gitu, saya ya, lupa waktu itu kan, kosan Senjaya yang di sana kan. ya. Dia khotbah tentang apa saya lupa dan Hmm. saya pulang, saya mikir-mikir gitu dan di tengah-tengah jalanan Melbourne gitu ya, bener-bener saya Hmm. berhenti dan saya baru mikir kayak, "Ini semua anugerah Tuhan ya." Like, Hmm. it's all by grace and Hmm. bukan kerja aku sama sekali, like, this is the greatest news ever. Like, Hmm. kenapa semua orang chill, kenapa semua orang like, ini luar biasa banget gitu, bener-bener Hmm. ya itu Hmm. pembentukan Tuhan gitu. Jadi Hmm. dibukakan, kayak selama ini Hmm. mungkin ya orang udah ada yang khotbahin saya itu, cuman waktu itu saya bener-bener baru kayak anugerah Klik Tuhan, ya, it's all baru klik. grace and not by work gitu kan. Ya, ya, Mhm. wow, sesuatu yang luar biasa sekali, dan terima kasih banyak nih buat kesaksiannya karena sekali lagi bagaimana Tuhan bisa mengubah seseorang ketika ada di luar negeri, itu adalah suatu anugerah Tuhan dan karya Tuhan yang luar biasa dan itu harus kita akui di dalam hidup kita. Terima kasih banyak nih Steph buat kesaksiannya. Cumanya begini sekarang pertanyaan saya, dari aktuarial sekarang menjadi penulis, menjadi penyanyi juga dan juga businesswoman. Mungkin kalau misalnya actuarial dengan businesswoman mungkin itu masih ada hubungannya. Tetapi actuarial dengan nyanyi dan dengan nulis lagu itu gimana caranya hubungannya? Saya nggak ngerti itu. Saya juga nggak ngerti sebenarnya. Oh, itu, mmm, jadi saya kuliah di Melbourne sampai 2013, Hmm. sampai saya udah di semester terakhir dan waktu itu yang terjadi adalah saya depresi berat Hmm. di akhir 2013 dan sisa tiga bulan Hmm. dari tanggal yang harusnya saya wisuda, itu Hmm. Tuhan nggak izinkan Hmm. dan saya harus dalam sekejap, mmm, apa, drop out dan Hmm. harus balik ke Indonesia. Hmm. 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 Jadi dalam waktu kurang dari 1 minggu saya kehilangan studi, saya kehilangan gelar, saya kehilangan teman-teman, gereja, kota Hmm. yang saya anggap rumah. Hmm. Itu ya kayak kayak pohon yang dipaksa cabut gitu. Hmm. 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 Dan itu benar-benar hal yang menyakitkan sekali, Hmm. mmm, dan saya bergumul bertahun-tahun saya bergumul, saya
ada saat di mana saya marah sekali dengan Tuhan, saya kecewa dengan Tuhan. mmm, Tapi, apa, saya melihat ke belakang itu maksudnya mmm, saya teringat kemarin saya ada ketemu quote dari C.S. Lewis yang mmm, buat saya bener ya, "God allows us to experience the low points of life mmm, in order to teach us lessons that we could learn in no other way." mmm, mmm, Dan mmm, itu saya rasa bener banget karena mmm, looking back ya itu bener-bener God's crucible gimana kayak Tuhan lagi nempa besi gitu, kayak mmm, sakit tapi ngelihat ke belakang ya mmm, justru karena Tuhan izinkan itu terjadi saya bisa ada seperti hari ini gitu. mmm, Dan mmm, dari kejadian itu makin ke sini saya malah makin bersyukur Tuhan lakukan itu. Karena mmm, itu is God's way telling me like, "Steph, pride-mu mmm, tuh terlalu tinggi, mmm, terlalu bergantung pada pencapaianmu, mmm, egomu terlalu rapuh, kamu mmm, harus belajar rendah hati, belajar to think outside the box, terus mmm, it's a lot of things to learn." Yang mmm, kalau Tuhan izinkan saya lulus, saya punya mmm, karir baik, saya punya hidup lancar, saya nggak akan belajar hal-hal itu. Saya nggak mmm, akan belajar kreatif, mmm, saya nggak mmm, belajar untuk mikir in a sense it's easier to think outside the box when the mmm. box doesn't exist to begin with. Iya, Kayak nggak iya, ada kotak dalam hidup saya gitu, kayak, iya, "Oke iya, ini adalah gelar saya," gitu, nggak ada gitu. Jadi mmm, it's just so easier to think, mmm, to just, come up with many things mmm, gitu. mmm, 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 dan iya, makin iya, makin ditarik, saya makin bersyukur bahwa itu terjadi gitu. mmm, Walaupun mmm, sakit banget, iya, I wouldn't choose any other way and I would do it mmm, again in a sense. mmm, Ya itu sih. iya, Dan iya, dari situ saya mulai apa, saya bangun bisnis saya dari nol, mhm, atau mungkin dari minus sebenarnya waktu itu. Dan iya. ya itu pembelajaran gitu banyak sih kok. Iya, iya, puji Tuhan. Kalau misalnya Tuhan izinkan hal tersebut terjadi di dalam hidup kita, untuk kita lebih bergantung lagi kepada Dia, seperti yang tadi dikatakan oleh C.S. Lewis ya. Kita bersyukur sekali. Cumanya sekali lagi nih, dari studi angka-angka, yang saya tahu aktuarial itu berhubungan dengan angka-angka, dengan studi not balok, begitu, dan studi musik, kira-kira bagaimana transisinya itu? Studi kreatif lah boleh kita katakan Mhm. gitu ya. Tapi juga kelihatannya ada latar belakang yang membuat kamu bisa masuk ke dunia itu tentunya ya. Yang saya dengar suka nyanyi dulu sebelum pergi ke Melbourne, betul begitu? Iya, jadi dulu kan karena dulu saya di GRII, saya Mhm, mulai dengan paduan suara anak, mhm, jadi, waktu SD tuh saya ingat SD mungkin sekitar kelas 2 sampai kelas 6 saya ikut dengan children's choir di sana. mhm, Saya mulai suka nyanyi, it's a way to express myself, saya mmm, mulai explore dalam hal itu, mmm, sampai kuliah, pulang. Nah pulang itu ketika Tuhan masukin saya ke dunia kreatif in a sense mmm, dengan, bisnis saya bakery gitu maksudnya dengan mmm, apa, di 2017, saya mulai latihan vokal lagi dengan, Kondaru Darsono mmm, dan saya latihan vokal. mmm, Sebenarnya waktu itu latihan vokal hanya untuk ya pelayanan di gereja mmm, kalau ada apa, diminta nyanyi. mmm, Saya waktu itu hanya untuk itu sih, tapi di 2017 si Kodaru ada ide gitu kayak, mmm, "Oh Chef gimana kalau kamu, bikin album aja kecil-kecilan," gitu. mmm, Apa, kalau misalnya kita nyanyi lagu-lagu hymn, mmm, dalam bahasa Inggris yang apa, yang kan ide orang kan kayak, ya dia melihat keindahan itu originalnya dalam bahasa Inggris gitu kan. mhm, Nah mhm, di situ baru, okelah, boleh, mmm, 2017 kita bikin album kecil-kecilan. mmm, Eee, saya ingat waktu itu lagu pertama adalah How Great Thou Art, mmm, dan saya udah latihan, saya udah pergi ke studionya, saya mulai rekaman, mmm, "Oh Lord my God, when I'm in mmm, awesome wonder," gitu kan. Terus iya, udah selesai rekaman saya pulang.
mmm, Dan di mobil itu saya baru mikir sih, kayak saya saya merenungnya adalah jangankan orang awam ya mmm, yang, eee, nggak sekolah ke luar mmm, negeri atau yang mmm. saya aja nyanyiin tuh lagu cukup 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 apa? menguras kayak "Mina semua na 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 na," Iya, kayak lu mikir gitu. Gimana mesti dengan mikir ya? orang-orang yang benar-benar nggak nggak ngomong bahasa Inggris gitu. Mmm, Nah, di situ aku cuma mikir bahwa kalau kalau orang cuman dengerin lagu saya dan cuma dengerin suara saya mmm, dan nggak mendengarkan, kebenaran firman Tuhan yang kayak 1000 kali mmm, infinity lebih indah daripada suara saya, kayak mmm, ngapain saya rekaman gitu. mmm, It's just something that ya nggak make mmm, sense aja buat saya pribadi gitu. mmm, mmm, Di mobil itu saya telepon Kondaru, saya bilang, "Kok boleh nggak kita bikin lagunya kalau bisa semua dalam bahasa Indonesia?" mmm, mmm, Dan di situ dia bilang, "Oke, ya udah boleh, mmm, terserah Fev, boleh aja." mmm, Tapi ya dengan ide saya untuk bikin album dalam bahasa Indonesia, berarti saya harus mmm, mencari lagu yang baik dalam bahasa Indonesia gitu. mmm, Dan mmm, baru di situ saya belajar kayak, eee, kok kok sedikit ya, kok mmm, hampir nggak ada ya, dan rasanya di situ Tuhan mulai taruh kegelisahan dalam hati saya, kayak mmm, kayak, "Why? Kenapa nggak mmm, ada? Kenapa nggak ada ya?" Dan di mmm, situ I think Tuhan yang taruh kayak saya mulai nulis. mmm, Ya, again saya bukan penyanyi, saya bukan pemusik, saya bukan teolog, saya bukan hamba Tuhan, saya nggak ada gelar gitu. heeh, Saya nulis, saya mulai tulis mmm, saja. mmm, Saya tulis dari satu buku, mmm, habis, lanjut buku berikutnya, tulis mmm, lagi, sampai sekitar mungkin ada 6 atau 8 buku tuh yang udah penuh. mhm, Eee, Waktu itu saya juga belum tahu itu ke mana, mmm, saya nggak tahu mmm, akan jadi apa. mhm, Pernah ada, hamba Tuhan yang mempertanyakan juga, "Ngapain kamu mmm, tulis hymn?" Kayak atau mmm, kenapa nggak tulis yang lebih ngetren gitu, atau mmm, mmm, banyak gitu, mmm, Mas, mmm, pernah juga saya audisi di pelayanan, jadi mmm, singer terus ditolak, pernah juga. Kayak benar-benar saya nggak ngerti kenapa ada kegelisahan yang saya juga mmm, saya cuma bilang ke semua orang di sekeliling saya adalah saya nggak bisa taruh pena saya. mmm, I mmm, can't put my pen down. I mmm, wish I could, but mmm, somehow I couldn't. mmm, mmm, Jadi saya tulis terus sampai mmm, 2019 tuh saking pengennya nulis lagu, saya mulai mmm, belajar piano. mmm. Jangan berharap banyak, saya cuma bisa main chord kayak C, D, G, kayak that's all gitu kayak. Iya, iya, iya. Ya itu transisinya, kayak Mmm, seperti itu mmm, kira-kira. dan buku-buku itu masih ada sampai sekarang, bukan? Masih, cuman saya udah nggak berani buka karena malu-maluin. Kayak namanya namanya tulisan dulu kayak, oh. Jadi sekali lagi sebetulnya berawal dari, penulisan lagu ya. Jadinya ini bukan semata-mata penyanyi, bukan semata-mata musisi, tetapi berawal dari penulisan lagu. Ini sesuatu Mhm. sesuatu yang luar biasa sih sebetulnya bagaimana Tuhan bekerja dari sesuatu yang berhubungan hanya dengan angka-angka, dengan penulisan lagu, dan sekarang tentunya, terus menulis lagu dan terus melakukan penterjemahan. Nah, itu menarik tadi ketika diucapkan kalau misalnya sulit untuk mencari lagu-lagu, rohani Indonesia. Bukannya banyak lagu rohani Indonesia yang kita tahu, sulitnya apa? Apa kesulitannya? Nah, soalnya cara lagu-lagu yang liriknya dalam, Mmm, yang ada yang benar-benar lagu yang mengajarkan firman Tuhan, sulit untuk mmm, karena waktu itu kan iya, translation pun banyak yang kurang, mhm, maksudnya mhm, kurang pas, kurang baik, mhm, yang tidak mhm, capture mhm, the real intent or the real meaning of the writer. mhm, Ada mhm, yang
eee, iya sih maksudnya, truth and beauty itu nggak tersampaikan gitu, Hmm, hmm, itu sih. hmm. Baik, baik. Dan, pada waktu itu sudah mulai nulis, sudah mulai, tulis, di buku, 2 buku, 3 buku, dan lain sebagainya. Eee, tapi apa yang mengubah kamu dari sejak waktu itu sampai menjadi Stefani yang pada hari ini? Oke, itu 2019. Iya, Nah, masuk ke 2020 kan, mhm, kita pandemi, iya, eee, saya ingat saya masih nulis dan mmm, di sekitar April, saya mmm, saya mulai menuliskan melodi dari Kristus yang indah. mmm, Saya waktu itu cuman kepikiran ya melodi kayaknya catchy gitu kan dan mhm, mhm, waktu itu saya ingat lagi pandemi mmm, dan jadi oh ya, lanjut dari ICC Melbourne, kita punya mmm, WhatsApp group yang buat alumni yang sudah balik ke Jakarta mhm, dan karena kita semua kan nggak bisa ketemu, mhm, kita mhm, semuanya lockdown dan social mhm, distancing itu, saya waktu itu ingat, eee, di grup itu ada satu, mhm, orang yang dulu waktu mhm, saya di Melbourne, dia itu adalah pemimpin persekutuan doa. mhm, mhm, Eee, Orangnya pendiam, tapi setiap dia setiap dia ngomong di, grup itu mhm, sesuatu yang mhm, it's just something special gitu. mhm, Kayak dia bilang misalnya happy birthday siapa gitu, kayak, mhm. New Year with the same Christ, Mhm, mhm, happy Sunday, hope you enjoy Christ mhm, mhm, today. Itu kayak mhm, sesuatu yang wow, it's just different. Nggak nggak mhm, nggak kering, tapi mhm, juga nggak dibuat-buat gitu. It's just mhm, something refreshing to hear gitu. Dan ya, waktu itu saya ingat karena kita social distancing dan segala macam, saya nyanyi suatu lagu, mhm, God Be With You. mhm, Ya saya tahu itu lagu sebenarnya buat apa, pemakaman, cuman apa, it just feels right. Kayak, iya, iya, God be with you till we meet again gitu kan. God mhm, be mhm, dan saya apa, main itu, sedikit terus saya mhm, share di grup dan mhm, dia tulis adalah, "Thank you thank you Steph untuk, sharing lagunya," gitu. mhm, Eee, Dia bilang something like, mhm, untuk menikmati Kristus yang indah. mhm, Dan di situ mhm, itu benar-benar sesuatu yang menempel di mhm, benak saya karena waktu itu masalahnya di 2020 kan ingat, mhm, pandemi baru mulai, mhm, mhm, mmm, vaksin belum tahu kapan dan mhm, kayaknya setiap mhm, hari itu mhm, beritanya buruk 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 gitu kan dan, iya, mmm, ketika di tengah dunia yang mulai mhm, meredup 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 terus ada Kristus yang mhm, dan pandangan kita ke arah dia dan keindahan dia tuh mhm, melampaui seluruh dunia ini gitu dan mhm, mhm, dari situ saya mulai mulai nulis Kristus yang mhm, indah apa sih kayak tulis 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 dari situ sih mulai mhm, nulis, mhm, eee, ya April 2020 kira-kira. iya, iya, dan itu menjadi sebuah hit dan bahkan juga, sudah dinyanyikan di mana-mana di Indonesia dan di luar Indonesia. Bisa cerita gitu bagaimana, lagu bahasa Indonesia bisa dinyanyikan di luar Indonesia? Iya jadi, eee, itu kan April 2020 saya tulis 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 sampai Ya, pas di September September mhm, September 2020, saya dapat email karena saya subscribe di mailing list-nya Getty Music, mhm, saya dapat email bahwa mereka mengadakan, mhm, eee, International Hymn Writing Collective secara mhm, online. ya. Dan itu saya senang banget, saya langsung daftar gitu dan, eee, Ini dia yang itu ditunggu-tunggu. kayak bener-bener kayak, "Oh," gitu, kayak seneng banget gitu. Iya, iya,
Dan itu kayak satu semester, mereka bilangnya semester, tapi maksudnya bukan semester baku seperti di Mmm, kuliahan ya. Jadi mereka mmm, juga masih coba-coba, itu the first time they're doing that. mmm, Mmm, Semester itu ada 4 webinar, mmm, jadi ada kalau nggak salah ada misalnya, Christine ngomongin lirik, Keith mmm, ngomongin melodi, mmm, Jordan Coughlin atau mmm, Papa Boswell ngomongin kolaborasi sama saya lupa iya, apalagi gitu. mhm, 4 webinar, terus kita diminta untuk submit 2 lagu, mmm, tulisan kita untuk mereka nilai, mmm, untuk mereka kritik, masukan, dan sebagainya. Terus juga mmm, ada satu kesempatan untuk Zoom dengan mmm, tim penulis mereka dan mmm, ya untuk ngobrol aja gitu. mmm, mmm, Dan jujur waktu itu saya ikut itu dan saya nggak submit lagu, saya mmm, nggak, apa, schedule untuk ketemuan Zoom karena mmm, saya ikut webinarnya aja udah senang banget. Kayak kayak bener-bener udah seneng banget. Udah, mmm, apa, kayak kayak ya di Alkitab ya dibilang kayak the crumbs mmm, under your table itu kayak iya, I'm iya. good with the crumbs gitu kayak. Iya, iya. Iya, Dan itu, tahun berapa itu waktu itu terjadinya? akhir 2020. Akhir 2020. Oke. Terus Iya. kemudian apa itu setelah itu? Sampai di Desember, Mmm, saya baru mikir kayak, "Steph, kenapa sih kamu nggak submit lagumu?" mmm, Kayak on one hand, mungkin itu iblis yang ngomong. iya, Kedua, apa, sebenarnya kamu rugi apa? mmm, Satu, kalau itu bagus, ya puji mmm, Tuhan. mmm, Kalau sampai mhm. jelek pun, ya udahlah ya, emang lu siapa gitu, kayak, of course it sucks, kayak, you are nobody gitu, kayak, namanya orang mulai belajar, kalau jelek ya udah gitu, Iya. terima aja kayak, Tapi asalnya memangnya malu-malu begitu atau bagaimana? Kenapa nggak submit? malu, tegang, malu, mungkin saya juga as aku ngerasa terintimidasi dengan peserta Mmm, lain, kok kayaknya mereka iya, jago ya, kayak, iya, iya, aduh, iya. kayaknya aku nggak bisa deh, kayak Mmm, minder minder. iya, iya, Eee, iya, Sampai akhirnya ya udah aku putuskan untuk, mmm, submit dan aku submit satu lagu Kristus mmm, yang Indah dan mmm, satu lagu lagi dan mereka mmm, kasih input yang banyak mmm, dan dari input, dari masukan mereka saya mmm, pertimbangkan dan mmm, sekitar Januari saya baru terpikir apa bikin rekaman yang sederhana ya, kayak mmm, mmm, apa, yang mmm, simple mungkin buat keluarga, temen. mmm, mmm, Eee, ya dari situ kita mmm, kerjain, mmm, saya ingat rilis 19 April 2021. mhm, mhm, mhm. Iya dan Wow, saya nggak terbayang sama sekali reaksinya bakal seperti itu bener-bener heeh, heeh. Itu untuk ya, kalangan kalangan internal atau sempat di-upload di YouTube atau bagaimana? saya upload di YouTube cuman ya Heeh. ekspektasi saya adalah kalangan internal ya, Tapi ternyata ya Tuhan punya rencana lain. jadi koneksi dengan, Getty itu sebetulnya dimulai dari tahun 2020 ya, betul ya? Kalau misalnya Betul. saya backtrack seperti itu. Dan juga, ini berbuah dan pada akhirnya ketika kamu submit, rekaman kamu ke mereka, apa reaksi mereka? Jadi waktu itu saya udah rilis Mmm, dan mmm, waktu itu saya bener-bener nggak ada ekspektasi apa-apa. mmm, Saya pikir paling mmm. maksimum 50 view gitu. Terus saya lihat, loh kok kok banyak banget gitu dan langsung banyak Iya, WhatsApp, telepon, segala segala macam nih gitu. Dan iya, iya, itu saya ingat saya rilisnya hari Senin. mmm, Kebetulan hari Kamisnya itu saya udah ada janji untuk ya itu, Zoom. mmm, Karena itu mmm, semester kedua mmm, mmm, dari Him Writing Collective saya Zoom mmm, lagi.
mhm, Ya saya cerita aja ya sebenarnya mhm, saya cuman mau say thank you gitu kayak, iya, aku udah rilis nih kayaknya sih mhm, positif apa, mhm, mhm, eee, orang menerima dengan baik, saya iya, cuma mau say thank you gitu ya. iya, Terus saya iya. kayak, "Boleh share link-nya nggak?" Gitu. Terus ya udah sih saya share link-nya, Heeh, dia bilang, "Steph, eee, kamu mau nggak, eee, apa, feature di masterclass kita minggu depan?" Di mhm, mana lagumu ya akan dikritik oleh Kid sendiri gitu. mmm, mhm, 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 Itu ya, itu tegang banget, saya nggak heeh, expect sama sekali, karena memang kita kan submit lagu tapi nggak semua didengarkan langsung oleh Kid kan. iya, iya, Saya masuk ke masterclass heeh, dan ya dia seneng banget dengan lagu itu. heeh, Mungkin mungkin dia juga bingung kayak, kok ada lagu yang, mmm, sifatnya juga cradle, mmm, tapi ditulis secara original di bahasa lain gitu. mmm, mmm, Dan mmm, iya. ya, Iya, iya, luar biasa memang, suatu pencapaian yang luar biasa. Masih ingat nggak itu, upload hari Senin, by hari Kamis sudah berapa view itu? nggak lupa itu udah berapa ribu, nggak tahu. Berapa ribu bahkan. Udah berapa ribu. Puji Kayak Tuhan. Dan terima kasih udah memberkati kita semua. Dan, ini luar biasa ini. Jadi selama ini, jadi tahun 2020, 2021 itu tidak bisa kemana-mana, semuanya dilakukan via internet dan juga bisa didengar juga oleh orang di Amerika, seorang produser, seorang penyanyi yang terkenal, dan mengevaluasi semuanya itu basically hanya di internet begitu ya, nggak keluar rumah kan, di Jakarta terus kan enggak, pada waktu itu. Jakarta terus. Wow, luar biasa, luar biasa. Dan sekali lagi, bagaimana ceritanya bisa dinyanyikan pada akhirnya secara in person, di luar negeri, itu yang saya penasaran itu, kenapa bisa begitu? Ya dari, apa, didengerin Kid dan dia Mmm, bilang, waktu itu interesting sih karena dia bilang kayak, waktu dia dengerin itu dan dia langsung responnya mmm, dengan dia apa, dia recite the prayer mmm, of Saint Patrick, "Christ mmm, be with me, Christ on my right, Christ on my left," dan interestingly adalah doa yang sama itu adalah doa yang saya mmm, ucapkan setiap hari, setiap mmm, pagi selama saya menulis lagu itu. mmm, 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 Dan ketika dia ngomong itu saya langsung kayak, itu doa yang wow, sama gitu. mmm, 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 Terus udah setelah mmm, masterclass itu dia mmm, dia puji, dia nggak ada kritik sama sekali. mmm, Minggu depannya saya dapat email mmm, undangan, kayak, mmm, "Steph, kamu mau nggak nyanyiin ini di conference kita di Nashville di September?" wow. Dan waktu itu saya gemeteran pasti, bener-bener Dan syok, gemeteran, syok dan, eee, ya saya cuma bilang ke mereka ya, mmm, ya kalau Tuhan panggil saya, jawaban saya adalah ya I'm here, gitu mmm, aja. Oh, lihatlah Kristus yang indah, sumber mata air yang melimpah. Waktu itu bener-bener itu 2021 kan, mmm, 2021 mmm. embassy US itu kayak setengah buka, setengah tutup, Nah itu dan dia, bagaimana bisa dapat visa itu? sampai hari ini saya juga agak bingung dengan itu, Heeh, karena udah hampir nggak mungkin sebenarnya. mhm, Karena saya dulu punya visa US, tapi kan udah lama banget expired, udah mhm, renew aja nggak bisa, jadi saya harus bikin baru gitu. mmm, mhm, mhm, Saya dapat visa itu dalam 3 minggu, mmm, mmm, which is udah nggak mungkin banget. Banyak mmm, teman-teman hamba Tuhan yang iya, mereka kan juga nungguin visa untuk sekolah kan, mereka tuh iya. sampai kayak, "Lu udah dapet?" Terus kemudian juga dengan travelling ke sana yang pada waktu itu masih terbatas Mhm, sekali, betul nggak? betul. Dan itu luar Jadi biasa pasti apa, hambatan.
Oh, waktu itu sih bener-bener, Hmm, apa ya, saya ngelihat gimana Tuhan bukain jalan yang hmm, nggak mungkin tuh Dia buka aja gitu. hmm, Eee, hmm. Ya, visa Dia buka dengan ya, gampang. ya, Juli, ya. waktu itu, apa, Covid itu yang Ya. Delta tuh saya Hmm, kena, hmm, karantina 3 minggu, suara hmm, hilang semua, habis. hmm, Sampai hmm, saya juga bingung, ini kalau saya tidak membaik, ya udah hmm. saya gone dan ketemu Tuhan, kalau saya mau Ya, membaik, gimana ya. saya perbaiki suara untuk nyanyi? Kayak ini kami mawon. Dan punya waktu hanya sekitar 2 bulan ya antara Juli dan September itu ya, betul nggak? Iya, Hmm. sebulan, cuman Agustus tuh. Oh, cuma Agustus. Terus Nah, ya. waktu itu juga ada, concern di mana kan, Hmm, US sama India, kan India, deltanya meledak kan ditutup kan. hmm. Ya, Ini betul. batasan Indonesia US ditutup nggak Hmm. ya? Bener-bener Ya, ya. semua hal itu Tuhan bukain gitu, kayak Wow. Dan sampai iya, sampai ya. jujur jujur aja pihak, dari Getty pun mereka juga sebenarnya kita nggak nyangka kamu bisa datang. Dan akhirnya singkat cerita bisa sampai sana dan kemudian perform di hadapan berapa orang gitu performnya di Nashville. Kalau nggak salah 13.000. 13.000 orang, luar biasa. Iya, Wow, wow, tiga belas puji ribu. Tuhan. Ya, Iya, dan itu semuanya adalah karena anugerah Tuhan ya. Dan iya, disitulah koneksi pertama dengan Getty dan pada akhirnya berlanjut tentunya dengan koneksi-koneksi yang lain. eh, dan bersyukur sekali kalau misalnya Stephanie sekarang pada saat ini juga bersama dengan tim bisa menyelenggarakan konferensi Sing yang ada di Indonesia. Sudah 2 kali ya, iya. betul ya? Udah 2 kali, yang Sudah tahun dua lalu kali di ya. Jakarta, tahun ini di Surabaya. Tahun ini Surabaya ya, dan dihadiri lebih dari mungkin 1.000 orang kali total. Sudah ada 1.000 orang mungkin dari 2 Ah, konferensi itu? belum belum, Belum. eee, mungkin Dan udah 500, 600 total, ya. ya, 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 kita bersyukur sekali. Itu semuanya adalah karena anugerahnya. Saudara Iya. puji Tuhan. Terima kasih sekali lagi Stefani buat waktunya, buat kesaksiannya, buat keterbukaannya kepada kami. Dan mudah-mudahan kesaksian ini boleh menjadi sebuah inspirasi juga kepada teman-teman yang mendengarkan. Dan juga untuk bisa mendorong mereka untuk terus berkarya dan thinking outside the box seperti yang tadi dikatakan itu. Terima kasih banyak nih ya. Saya akan berdoa Thank untuk you. Stefani di akhir pembicaraan kita ini. Tetapi saudara-saudara jangan lupa kalau misalnya di episode yang berikutnya, Stefani akan membagikan kepada kita bagaimana caranya menulis lagu yang berdasarkan Alkitab dan berdasarkan kebenaran Alkitab. Nah, nanti kita akan tunggu di episode berikutnya. Terima kasih banyak, Stefani, dan Thank kita you, akan Kak. berdoa. Ya, kita akan berdoa. Saya akan berdoa untukmu. Ya, mari kita berdoa, saudara. Bapak Surgawi, kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan, karena semuanya terjadi di dalam anugerah Tuhan. Terima kasih buat kesaksian kehidupan Stefani yang boleh memberikan pada kami sebuah dorongan dan juga keterbukaan di mana betul Tuhan, semua yang terjadi di dalam hidup kami itu adalah karena anugerah-Mu. Tuhan, terima kasih buat pelayanan staff, dan juga terima kasih ya Tuhan buat karyanya, terima kasih buat kesungguhannya, untuk boleh memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan di dalam bahasa Indonesia, dan biarlah kiranya ini boleh menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan untuk Stefani ke dalam tangan-Mu, biarlah kiranya Kau boleh terus memakai dia, dan memakai semua yang dia kerjakan untuk kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.